Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Hoirunisa, NIM 112210712, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Video ini dibuat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan, SPTMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan UMKM Tobe Ice Cream melalui pembayaran digital Kris. Di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini, perkembangan dunia usaha mengalami perubahan yang sangat pesat. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap bertahan dan berkembang. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, di balik perannya tersebut, masih banyak UMKM yang menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam pembayaran teknologi digital. Sebagai mahasiswa dan memiliki wawasan luas di bidang bisnis, saya memandang bahwa UMKM tidak boleh diposisikan hanya sebagai usaha kecil yang mampu berjalan apa adanya. UMKM harus dipandang sebagai cikal bakal organisasi bisnis besar yang mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengembangan usaha, langkah yang paling penting dan mendasar adalah menyusun sebuah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pengembangan usaha diambil berdasarkan pada analisis yang matang, bukan sekedar asumsi semata. Langsung saja pada latar belakang pemilihan Tobe Ice Cream. Dalam studi kelayakan bisnis kali ini, objek yang saya pilih adalah sebuah UMKM di bidang kuliner, yaitu Tobe Ice Cream. Tobe Ice Cream merupakan usaha penjual es krim yang cukup diminati oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Berdasarkan hasil observasi dan survei awal, Tobe Ice Cream memiliki produk yang menarik, harga yang terjangkau, serta lokasi usaha yang strategis. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan, salah satunya adalah sistem pembayaran. Saat ini, Tobe Ice Cream masih menggunakan sistem pembayaran secara tunai. Padahal, pola perilaku konsumen saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Banyak konsumen yang lebih memilih metode pembayaran non-tunai karena dianggap lebih praktis, cepat, dan aman. Kondisi inilah yang menjadi dasar pemikiran saya untuk mengembangkan Tobe Ice Cream melalui penerapan sistem pembayaran digital melalui Kris sebagai langkah awal menuju UMKM yang lebih modern dan profesional. Adapun tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis ini disusun dengan beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem pembayaran digital Kris pada Tobe Ice Cream layak untuk diterapkan dari berbagai aspek bisnis. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis dampak penerapan Kris terhadap operasional, pemasaran, keuangan, dan keberlanjutan usaha Tobe Ice Cream. Selain itu, studi kelayakan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran strategis mengenai langkah-langkah pengembangan UMKM agar dapat tumbuh menjadi organisasi yang lebih besar. Manfaat dari studi ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh konsumen yang akan mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi serta oleh akademisi sebagai bentuk penerapan teori bisnis dalam praktik nyata.
Selanjutnya, di sini yang pertama saya langsung akan membahas tentang aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Suatu usaha tidak dapat dikatakan layak apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, Toba Ice Cream sebagai UMKM perlu memiliki legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB serta izin usaha mikro. Legalitas ini menjadi dasar agar usaha dapat beroperasi secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Penerapan sistem pembayaran KRIS sendiri merupakan sistem yang telah distandarisasi dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dari sisi regulasi, KRIS merupakan metode pembayaran yang legal dan aman. Selama Toba Ice Cream mendaftarkan KRIS melalui bank atau penyedia jasa pembayaran resmi, maka penerapan sistem ini tidak menimbulkan permasalahan hukum dan justru meningkatkan kredibilitas usaha. Selanjutnya, ada aspek pemasaran. Dari aspek pemasaran, penerapan pembayaran digital KRIS memberikan dampak yang sangat signifikan. Saat ini, konsumen semakin selektif dalam memilih tempat usaha, tidak hanya berdasarkan kualitas produk, tetapi juga berdasarkan kemudahan layanan. Sistem pembayaran non-tunai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan menyediakan KRIS, Toba Ice Cream dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, khususnya generasi muda yang sudah terbiasa menggunakan dompet digital. Selain itu, penerapan KRIS juga dapat meningkatkan citra usaha. Toba Ice Cream tidak lagi dipandang sebagai UMKM tradisional, melainkan sebagai UMKM yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Dari sisi strategi pemasaran, KRIS juga membuka peluang promosi seperti program cashback, diskon, atau kerjasama dengan penyedia e-wallet. Strategi ini dapat meningkatkan minat beli konsumen dan mendorong peningkatan penjualan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu sistem baru. Dalam konteks yang dimiliki masih terbatas. Namun demikian, penerapan KRIS tidak memerlukan keahlian khusus atau penambahan tenaga kerja baru. Pemilik hanya perlu diberikan pelatihan singkat mengenai cara menerima pembayaran digital dan melalui konfirmasi transaksi. Dengan adanya KRIS, beban kerja pemilik justru menjadi lebih ringan karena proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Oleh karena itu, aspek sumber daya manusia, pengembangan ini dinilai layak dan tidak menjadi hambatan bagi usaha. Selanjutnya, di sini ada aspek produksi dan operasional. Dari aspek produksi, penerapan KRIS tidak mengubah proses pembuatan es krim yang sudah berjalan. Proses produksi tetap dilakukan dengan standar yang ada. Namun, dari sisi operasional, penerapan KRIS memberikan banyak manfaat. Proses pembayaran menjadi lebih cepat sehingga antrean pelanggan dapat dikurangi. Selain itu, risiko kesalahan pengembalian uang dan penerimaan uang palsu juga dapat diminimalkan. Pencatatan transaksi juga menjadi lebih rapih dan terstruktur, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam melakukan evaluasi pembayaran dan penjualan.
Selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam studi kelayakan bisnis. Penerapan Kris pada Tobe Ice Cream tidak melakukan dan memerlukan investasi besar. UMKM tidak perlu membeli mesin EDC dan hanya dikenakan biaya administrasi yang relatif kecil untuk setiap transaksi. Biaya ini sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dengan adanya Kris, potensi peningkatan penjualan menjadi lebih besar karena konsumen memiliki lebih banyak pilihan metode pembayaran. Selain itu, arus kas usaha menjadi lebih transparan dan tercatat secara otomatis. Hal ini sangat membantu pemilik usaha dalam melakukan pencatatan keuangan, perencanaan usaha, serta pengambilan keputusan di masa depan. Selanjutnya ada aspek teknologi. Dari aspek teknologi, Kris merupakan sistem yang sangat mudah diterapkan oleh UMKM. Teknologi ini tidak memerlukan perangkat khusus selain smartphone dan koneksi internet. Sistem Kris juga telah dilengkapi dengan standar keamanan yang tinggi, sehingga aman digunakan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan usaha, khususnya bagi UMKM yang ingin berkembang menjadi organisasi yang lebih besar. Di era digital saat ini, teknologi tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan sebagai kebutuhan utama dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Bagi UMKM, penerapan teknologi dapat dimulai dari langkah yang sederhana, namun berdampak besar, salah satunya melalui sistem pembayaran digital atau Kris. Apa itu Kris? Kris itu Quick Response Code Indonesian Standard, adalah sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang telah distandarisasi oleh Bank Indonesia. Dengan Kris, pelaku usaha tidak perlu menyediakan banyak kode QR dari berbagai aplikasi pembayaran. Cukup dengan satu kode QR, konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai dompet digital maupun m-banking. Standarisasi ini memberikan kemudahan bagi UMKM karena sistemnya sederhana, aman, dan mudah dioperasikan. Dari sisi infrastruktur teknologi, penerapan Kris tergolong sangat ringan dan terjangkau bagi UMKM. Tobe Ice Cream hanya membutuhkan sebuah smartphone atau tablet yang berfungsi untuk menampilkan kode QR atau memantau transaksi. Selain itu, koneksi internet yang stabil juga diperlukan agar proses transaksi dapat berjalan dengan lancar. Dibandingkan dengan teknologi pembayaran lain, seperti mesin EDC, Kris lebih jauh ekonomis dan fleksibel sehingga sangat cocok diterapkan oleh UMKM. Salah satu pertimbangan penting dalam aspek teknologi adalah tingkat kemudahan penggunaan. Kris dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga tidak memerlukan latar belakang teknologi informasi yang menggunakannya.
Proses transaksi hanya memerlukan beberapa langkah sederhana sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan meminimalkan kesalahan dalam pelayanan konsumen. Aspek keamanan menjadi salah satu keunggulan utama dari teknologi KRIS. Sistem KRIS telah dilengkapi dengan standar keamanan yang tinggi dan berada di bawah pengawasan langsung Bank Indonesia. Dengan sistem pembayaran digital, risiko penerimaan uang palsu dapat dihilangkan sepenuhnya. Selain itu, setiap transaksi tercatat otomatis dalam sistem sehingga meningkatkan keandalan dan transparansi transaksi. Penerapan teknologi KRIS juga memungkinkan integrasi dalam sistem pencatatan keuangan usaha. Setiap transaksi yang dilakukan melalui KRIS akan tercatat secara otomatis dan dapat diakses oleh pemilik usaha kapan saja. Data transaksi ini sangat bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan, analisis penjualan, serta perencanaan pengembangan usaha di masa depan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sumber dan strategis bagi pengelola usaha. Penerapan KRIS juga menjadi fondasi penting bagi pengembangan teknologi jangka panjang Toba Es Krim. Kedepannya, sistem KRIS dapat diintegrasikan dengan aplikasi kasir digital atau sistem point of sale. Hal ini akan sangat membantu apabila membuka cabang baru atau meningkatkan skala usahanya. Dengan kata lain, KRIS bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga investasi teknologi untuk pertumbuhan usaha di masa depan. Selanjutnya, di sini ada aspek manajemen risiko. Setiap pengembangan usaha tentu memiliki risiko. Risiko yang mungkin dihadapi dalam penerapan KRIS antara lain gangguan jaringan internet. Namun, risiko tersebut dapat diminimalkan dengan menyediakan alternatif pembayaran seperti pembayaran tunai serta memberikan pelatihan dan pendampingan. Dengan manajemen risiko yang baik, penerapan KRIS justru dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada aspek sosial dan lingkungan. Dari aspek sosial, penerapan KRIS mendukung gerakan cashless society dan meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Selain itu, pengembangan ini juga membantu UMKM untuk naik kelas dan lebih siap menghadapi persaingan bisnis di masa depan. Dari aspek lingkungan, sistem pembayaran digital tidak menimbulkan dampak negatif karena mengurangi penggunaan uang kertas serta mengurangi peredaran uang palsu. Baik, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada studi kelayakan bisnis ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM Toba Es Krim melalui penerapan sistem pembayaran digital KRIS dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Kelayakan tersebut tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan dari berbagai aspek penting dalam sebuah studi kelayakan bisnis, mulai dari aspek hukum, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek produksi dan operasional, aspek keuangan, aspek teknologi, hingga aspek manajemen risiko dan aspek sosial. Dari aspek hukum, penerapan KRIS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, sehingga aman dan legal untuk diterapkan oleh UMKM. Dari aspek pemasaran, penerapan KRIS memberikan nilai tambah bagi Toba Es Krim dalam meningkatkan daya tarik konsumen, memperluas pangsa pasar, serta membangun citra usaha yang lebih modern dan profesional. Dari aspek sumber daya manusia, penerapan KRIS tidak memerlukan penambahan tenaga kerja baru dan dapat dijalankan dengan pelatihan yang sederhana sehingga tidak menjadi beban bagi operasional usaha. Dari aspek produksi dan operasional, sistem pembayaran ini tidak mengubah proses produksi, namun justru meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses transaksi, serta mempermudah pencatatan penjualan.
Dari aspek keuangan, penerapan KRIS dinilai menguntungkan karena tidak memerlukan investasi besar, memiliki biaya operasional yang relatif rendah, serta berpotensi meningkatkan pendapatan melalui peningkatan volume penjualan dan pengelolaan arus kas yang lebih transparan. Dari aspek teknologi, KRIS merupakan teknologi yang mudah diterapkan, aman, dan menjadi fondasi penting bagi transformasi digital UMKM di masa depan. Lebih dari sekedar alat pembayaran, KRIS ini menerapkan berbagai nilai strategis bagi pengembangan UMKM. KRIS menjadi langkah awal untuk bertransformasi dari UMKM tradisional menjadi UMKM yang lebih modern, adaptif, dan siap bersaing di era digital. Dengan adanya sistem pembayaran digital, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, tetapi juga membangun sistem manajemen usaha yang lebih tertata dan berbasis data. Hal ini sangat penting apabila di masa depan ingin mengembangkan usahanya, membuka cabang baru, atau bahkan membentuk organisasi bisnis yang lebih besar dan profesional. Nah, dari sisi akademis, tadi kelayakan bisnis ini menunjukkan bahwa konsep dan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dapat diaplikasikan secara nyata dalam bentuk UMKM. Studi ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan bisnis yang baik harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan terstruktur, bukan hanya berdasarkan intuisi semata. Dari sisi praktik, hasil ini dapat menjadikan pedoman bagi UMKM lainnya yang ingin melakukan transformasi digital bertahap sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usahanya. Berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diberikan kepada UMKM Tobe Ice Cream. Yang pertama adalah segera mengimplementasikan sistem pembayaran digital KRIS melalui penyedia jasa pembayaran yang resmi. Yang kedua, memberikan pelatihan agar pemilik dapat mengoperasikan sistem KRIS dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen. Yang ketiga, mengintegrasikan penggunaan KRIS ke dalam strategi pemasaran, misalnya dengan memanfaatkan promo atau program cashback dari penyedia e-wallet. Dalam jangka panjang, penerapan KRIS diharapkan menjadi fondasi awal bagi pengembangan UMKM yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan sistem yang lebih tertata, Tobe Ice Cream memiliki peluang yang meningkatkan skala usaha, memperluas jaringan pasar, dan membangun organisasi bisnis yang lebih profesional. Visi ini sejalan dengan semangat UMKM Indonesia, yaitu menjadikan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam setiap upaya pengembangan usaha. Melalui studi kelayakan bisnis ini, pengembangan UMKM Tobe Ice Cream melalui penerapan sistem pembayaran digital KRIS tidak hanya dinyatakan layak, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha. Dengan perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta komitmen untuk terus berkembang, UMKM seperti Tobe Ice Cream memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh menjadi organisasi bisnis yang lebih besar dan profesional di masa depan. Studi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bahwa transformasi UMKM dapat dimulai dari langkah yang kecil, namun memiliki dampak yang besar. Baik, sepertinya cukup dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge.